Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Sebelumnya, kembali lagi dengan saya Ilham Hasibuan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu hal yang sangat penting bagi kehidupan. Namun, banyak nih mungkin di antara kita yang lupa akan kepentingan hal tersebut. Nah, sebelum itu, saya akan bercerita dulu nih tentang pengalaman saya. Pernah gak sih teman-teman sekalian merasa bahwa waktu dalam satu hari itu terasa kurang? Nah, hal itu juga pernah saya rasakan loh. Yaitu ketika saya masih awal duduk di dunia perkuliahan, atau lebih terkenalnya ketika saya masih maba atau mahasiswa baru. Sebagaimana mahasiswa baru, pasti ada beberapa kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat kita sewaktu SMA yang masih terbawa-bawa ke dunia perkuliahan. Begitu juga dengan saya sewaktu itu. Saya sewaktu itu bisa dibilang orang yang cukup santai atau tidak peduli akan tugas-tugas yang ada. Sering sekali saya menunda-nunda untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Hingga suatu hari tugas itu makin hari makin menumpuk nih, yang jadinya membuat saya stres atau pusing sendiri melihat tugas-tugas yang menumpuk tersebut. Pada akhirnya saya mengerjakan tugas itu tidak optimal, yang membuat saya mendapatkan nilai yang tidak memuaskan juga pada saat itu. Kemudian setelah kejadian itu, saya mulai berpikir nih, apa sih bedanya saya dengan orang-orang yang bisa produktif atau teman-teman kita yang bisa produktif? Padahal kita juga sama-sama mempunyai waktu yang sama dalam satu hari, yaitu sama-sama punya waktu 24 jam. Nah, setelah mulai berpikir dan terus mencari apa yang bedanya, ternyata saya tidak menguasai satu hal yang sangat penting bagi kehidupan. Hal yang sangat penting bagi kehidupan itu ialah manajemen waktu yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu yang baik. Nah, mungkin nih beberapa di antara teman-teman bertanya, kenapa sih saya mengatakan bahwa kemampuan manajemen waktu yang baik itu merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan? Itu seperti cerita saya pada sebelumnya, yang pada awalnya saya belum memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Saya sering sekali merasa pusing atau stres melihat tugas-tugas yang banyak dari perkuliahan, yang membuat saya juga tidak optimal dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut, yang pada akhirnya saya mendapatkan nilai yang tidak memuaskan juga. Namun setelah saya belajar untuk memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, saya mulai merasa hidup saya lebih baik, di mana saya bisa mengatur waktu, saya bisa mengerjakan tugas-tugas lebih optimal, dan tujuannya juga saya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan juga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan trik kepada teman-teman bagaimana mempunyai kemampuan manajemen waktu yang baik. Tips yang pertama, membuat to-do list. Pernah gak sih teman-teman sekalian merasa bingung saat bangun tidur, gak tahu harus melakukan apa, gak tahu harus ngapain? Apalagi ketika hari libur atau tidak ada perkuliahan pagi hari. Untuk menghindari hal tersebut, teman-teman sekalian bisa nih membuat to-do list di malam harinya. Kenapa harus malam hari? Yaitu agar teman-teman sekalian tidak bingung lagi harus melakukan kegiatan apa di esok hari. To-do list ini bisa berisi kegiatan atau perencanaan tugas-tugas yang harus diselesaikan teman-teman pada esok hari tersebut. Pembuatan to-do list ini tidaklah rumit. Teman-teman bisa membuatnya di buku catatan atau sticky notes. Memang pada awalnya mungkin perencanaan teman-teman terkait to-do list ini tidak berjalan sesuai rencana. Namun setidaknya teman-teman sudah memiliki acuan atau kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan pada setiap harinya. Tips yang kedua, selesaikan pekerjaan sesuai prioritas. Setelah membuat to-do list, mungkin teman-teman sekalian masih bingung ingin menyelesaikan atau melakukan kegiatan atau tugas-tugas mana yang terlebih dahulu. Nah, teman-teman sekalian bisa nih memakai teknik yang namanya Matrix Installer, yaitu teknik yang membagi kegiatan atau tugas-tugas kita kepada 4 bagian. Bagian yang pertama, penting mendesak. Tugas ini
sangat penting dan juga mendesak. Bisa jadi karena deadline-nya paling dekat atau kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh kepada hidup teman-teman sekalian. Yang kedua, penting tapi tidak mendesak. Kegiatan ini penting tapi tidak mendesak. Nah, teman-teman bisa nih menunda untuk melakukannya atau menyelesaikannya. Teman-teman bisa menyelesaikan tugas yang kedua ini setelah menyelesaikan tugas yang penting mendesak pertama tadi. Yang ketiga, tidak penting tapi mendesak. Nah, teman-teman bisa nih, teman-teman pasti ada acara kayak organisasi, rapat atau sejenisnya. Mungkin kegiatan ini sangat mendesak tapi tidak terlalu penting, maka teman-teman bisa tidak melakukannya atau bahkan meminta teman kita untuk menggantikan kita pada acara tersebut. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kegiatan ini seperti kumpul sama teman-teman atau sekedar nongkrong yang tidak ada tujuannya sama sekali, maka teman-teman bisa tidak melakukan kegiatan ini atau bahkan menghapus kegiatan ini dari to-do list teman-teman sekalian. Tips yang ketiga, hindari multitasking. Mungkin banyak di antara teman-teman sekalian merasa bahwa dengan multitasking bisa menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas itu lebih banyak dalam satu waktu. Namun, ternyata menurut SirUphealthy.com bahwa orang yang melakukan multitasking bisa menurunkan tingkat produktivitas hingga sebanyak 40%. Selain itu, ketika kita melakukan multitasking, kita cenderung tidak fokus dan cenderung lebih mudah capek. Otak kita lebih fokus ketika kita menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas itu satu dalam satu waktu. Maka dari itu, teman-teman sekalian biasakanlah untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas itu satu persatu atau satu dalam satu waktu. Dan juga lebih disiplin agar nantinya hasil dari pekerjaan atau tugas-tugas teman sekalian bisa lebih maksimal dalam proses pengerjaannya. Tips yang keempat, hindari distraksi. Ketika melakukan suatu kegiatan atau mengerjakan suatu tugas, pasti ada saja suatu hal yang bisa mengganggu fokus teman-teman menjadi buyar atau terganggu. Hal itu bisa seperti push notifikasi, email, chat dari WhatsApp, atau hal lainnya. Distraksi atau gangguan akan datang terus dan menerus, yang bisa membuat tingkat produktivitas teman-teman sekalian menurun ketika melakukan suatu kegiatan atau mengerjakan suatu tugas. Untuk menghindari distraksi tersebut, teman-teman bisa melakukan hal seperti berikut. Yang pertama, matikan push notifikasi. Teman-teman bisa mematikan push notifikasi smartphone teman-teman sekalian agar tidak terganggu dari hal tersebut. Yang kedua, jangan terlalu sering mengecek hal-hal di luar tugas atau kegiatan teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, jangan terlalu sering mengecek media sosial atau chat WhatsApp teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian bisa meluangkan waktu khusus untuk mengecek kedua hal tersebut secara berkala. Yang ketiga, nyalakan mode pesawat di smartphone teman-teman sekalian apabila teman-teman sekalian butuh fokus yang tinggi. Tips yang kelima, ambil jeda istirahat. Ketika mengerjakan tugas terlalu lama tanpa jeda istirahat, bisa membuat teman-teman merasa lelah dan sulit untuk fokus. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa untuk ambil jeda istirahat untuk sekedar meregangkan otot-otot teman sekalian. Apalagi teman-teman yang mengerjakan suatu tugas itu dengan menggunakan laptop. Janganlah lupa untuk mengambil jeda istirahat untuk sekedar mengistirahatkan mata teman-teman sekalian dari pancaran sinar laptop yang bisa membuat mata teman-teman sekalian menjadi rusak. Tips yang keenam, gunakan aplikasi manajemen waktu. Zaman sekarang ini sudah banyak aplikasi manajemen waktu yang tersedia di smartphone teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian bisa mendownload aplikasi-aplikasi tersebut sebagai penunjang untuk kemampuan manajemen waktu yang baik teman-teman sekalian. Aplikasi-aplikasi itu bisa seperti Anydo, Trello, Notion, Time Planner, Google Calendar, Slack, TickTick, dan berbagai aplikasi lainnya.
Itulah beberapa tips dan trik yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Setelah kita menguasai kemampuan manajemen waktu, pasti kita akan memperoleh beberapa manfaat. Nah, beberapa manfaat itu akan saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Manfaat yang pertama itu menurunkan tingkat stres. Ketika kita menguasai kemampuan manajemen waktu yang baik, tingkat rasa stres dan cemas akan terhindar dari kita, karena kita sudah memiliki rencana kegiatan atau tugas-tugas apa saja yang akan kita lakukan setiap harinya. Yang kedua, mempunyai waktu luang yang lebih banyak. Jelas, ketika kita sudah menguasai kemampuan manajemen waktu yang baik, maka kita akan bisa mengatur waktu kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan apa saja, dan waktu luang kita pasti akan menjadi lebih banyak. Dan waktu luang kita itu bisa kita isi untuk melakukan hobi kita atau kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Sudah jelas, ketika kita menguasai kemampuan manajemen waktu yang baik, tingkat produktivitas kita pasti akan meningkat, baik itu dalam melakukan kegiatan atau menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Yang keempat, menciptakan citra positif. Ketika kita memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, citra positif akan datang kepada kita. Itu teman-teman atau dosen-dosen kita akan semakin melihat kita jadi orang yang lebih baik, karena kita bisa mengatur waktu kita dan mengatur waktu kita untuk kegiatan atau sekedar mengumpulkan tugas-tugas itu lebih cepat sesuai waktunya. Nah, itulah beberapa manfaat yang bisa teman-teman sekalian rasakan setelah memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Maka dari itu, ayolah teman-teman sekalian untuk belajar memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, karena hal itu sangat penting bagi kehidupan teman-teman sekalian. Cukup sekian dari saya. Saya Ilham Sibuan, pamit undur diri. Bye-bye.